Ini batu, lihat nih, banyak batu sekali guys. Ini juga batu. Oh, ini sarang burung guys. Ayo guys, kita sekarang ada di Monumen Pelataran, di Desa Pelataran. Monumen apa ini? Monumen perjuangan Taruna Militer Academy yang melawan Belanda di sini, men. Ini adalah Palagan, men. Ini tempat pertempuran pejuang-pejuang Indonesia melawan Belanda setelah agresi militer Belanda, men. Ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ikuti saya terus di HBK Channel, mengungkap yang tidak penting untuk menjadi penting. Guys, sobat HBK, di sini monumen yang sangat punya arti sejarah yang penting sekali dan mempunyai makna-makna. Jadi sesuai dengan peristiwa yang ada di sini, jadi 24 Februari 1949. Di sini ada dua joglo, men. Dua joglo, coba kamera ini, satu joglo kanan dan ini joglo kiri. Ini melambangkan angka 2 dan kemudian 2 Februari dan kemudian ada 24 anak tangga, men, untuk menuju ke Monumen Pelataran. Di situ ada patungnya Letnan Husein. Nanti saya ceritakan lebih lanjut di situ, men. Yuk, ikut saya. Ini. Pagi Pak Tommy. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Tommy? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini saya alhamdulillah bisa disinyalir oleh Pak Tommy ini. Oke Pak Tommy, ini kita sudah pada tangga terakhir. Yeah. Ini ada 24 anak tangga ya Pak Tommy ya. Kita menuju ke patungnya Letnan Husein. Iya Pak, siap. Ayo. Orangnya kan pendek-pendek Jepang. Jepang. Pendek-pendek. Oh. Nah itu dikirain terus dipenggal jadi 3. Kenapa kok dipenggal Pak? Ya pada waktu itu karena apa? Ceritanya kan jenazah itu semua belum ditemukan. Oh. Kemudian waktu ditemukan, lah itu mungkin sebagai pelampiasan itu. Oh, jadi Letnan Husein ini dia dipenggal, ditembak oleh Belanda dan dipenggal guys kepalanya. Ironis sekali, 3 bagian badannya, dan makanya itu dibuatkan patung ini ya, Ya sebagai simbolis. simbol ya. Ya. Dan ini juga patungnya dibikinnya di 3 susun ya Pak ya. 3 susun. Konstruksinya ya Pak ya. Konstruksinya ya itu dibawa pakai kol. Oh, dibawa pakai kol nih bikinnya. Dengar tadi bagaimana ceritanya di sini ada padi menguning ketika Palagan ini menjadi tempat pertempuran. Jadi para pejuang itu bersembunyi sebenarnya di dasar-dasar padi, sudah tidak terlihat sebenarnya. Jadi itu menguntungkan kita sebenarnya, tapi ternyata kita kalah jumlah, kalah persenjataan juga, serta Belanda itu dibantu oleh serangan udara. Jadi ini gimana Pak Tommy ceritanya detailnya? Ya karena pada saat itu tentara kita sudah jumlah yang tidak memadai, akhirnya pada saat itu tentara TNI kita cukup diam di tempat sambil bertahan, sambil berlindung di sela-sela bebatuan yang sangat besar, karena bebatuan sangat besar-besar dan memang strategis untuk bertahan. Tapi di sekeliling dan ini miring teras iring gitu ya Pak ya, istilahnya. Nah di sekeliling monumen ini ternyata padi semua sudah menguning. Nah disitulah kita untuk bersembunyi, karena pada saat itu tentara Belanda itu memiliki pesawat capung dan berbagai alat yang serba otomatis, akhirnya dari atas itu tetap kelihatan yang bersembunyi di padi-padi di padi dan batu-batu itu ya Pak ya, tetap terlihat dari atas guys. Kemudian ditembakilah oleh tentara Belanda. Padahal saat itu Komarudin sudah bilang
Kalau cuma nembak pesawat itu jelas bisa. Ada Komarudin ini. Komarudin sudah ikut bertempur juga. Ikut. Oh, Komarudin yang kebal peluru pejuang dari Yogyakarta itu juga ikut bertempur di sini ya Pak? Ya? Itu dulu pada saat itu kalau memang pesawat itu kalau mau nembak jelas bisa, jelas kena, jelas bisa. Pada itu jelas bisa kalau itu menembak. Tapi karena efeknya nanti enggak, tentara kita nanti enggak habis ditembak, enggak marah nanti. Kalau marah nanti malah dibom jadi habis tentara kita. Akhirnya untuk bertahan. Oh, jadi pesawat itu enggak ditembakin. Jadi aja. lebih baik sembunyi dalam arti bukan takut, guys, takut. tapi untuk menjaga diri karena personil atau prajurit kita itu tidak banyak. Sedangkan pesawat Belanda itu wirawiri di atas. Kalau kita menembak pesawatnya tahu kita diberondong semua atau dibom akan habis ya. Iya, karena kita ngomong rakyat. Jadi takutnya nanti bahkan di dusun-dusun di sini juga dihancurkan ya Pak. Sebagai pelampiasan. Jadi prajurit kita juga masih memikirkan rakyat atau masyarakat di sini Pak. Karena 2 rumah sudah dibakar. 2 rumah sudah dibakar. Terus kemudian gimana selanjutnya ceritanya Pak? Nah pada saat itulah kemudian dengan kebijakan yang cukup bagus, akhirnya Komarudin untuk memerintahkan untuk bertahan, dan sampai bertahan dengan kekuatan yang penuh, akhirnya Belanda juga mengundurkan diri. Jadi tapi masih ada yang selamat ya? Oh masih ya, masih ada yang selamat ya artinya. Banyak, iya. Tapi yang gugur salah satunya termasuk Letnan Husein ya? Ya ini kan di situ ada sendang Husein di makam kata itu. Makam itu. Ada sendang Husein. Oh. Ini yang salah satu yang gugur di situ. Iya. Dan oleh Belanda untuk pelampiasan ya Pak. Iya. Itu dipotong 3 jenazahnya. Terus kemudian ini hubungi sama Komarudin. Apakah benar Belanda kesini juga mencari Komarudin juga? Karena Komarudin juga lagi berada di dusun sekitaran sini. Apakah benar? Bukan untuk mencari. Bukan mencari Komarudin, tapi memang Belanda menyerang, menghabisi markas-markas pejuang. Iya. Yang di sini juga kebetulan banyak. Ya kebetulan kok di Lala itu pas terakhir pusat pertempurannya kok di sini. Oh, jadi pusat pertempuran ada di sini, guys. Nah, oke. Mungkin itu bisa menjadi sebuah pertanyaan karena sejarah itu tetap harus digali terus ya Pak. Iya, ya Pak, iya. Harus digali terus masalah kebenaran karena itu adalah masa lalu. Mau bertanya Pak mengenai arti kenapa kok ada arca? Mungkin sebelah sana ya. Iya. Arcanya 8. Itu kelihatan nggak? Coba arcanya. Iya. Nah, jadi ada 8 arca itu yang saya dengar itu prajurit yang menaiki Garuda sepertinya ya. Iya. Kenapa kok seperti itu Pak? Karena itu adalah untuk melambangkan itu Taruna yang memohon kepada Yang Maha Kuasa agar seluruh yang telah memiliki diterima arwahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa ini menjadi alat sejahtera. Amin. Guys, kita lihat guys, ini ada nama-nama taruna dan pejuang yang gugur di Palagan atau medan pertempuran di pelataran ini. Coba guys. Jadi ada dari Caruban, Bandung, Sulawesi Selatan, kemudian Malang, Jatim, Kediri, Solo, Lamongan, Wonokerto, Bogor, banyak guys. Dan ini yang pelataran, ini taruna-taruna guys. Jadi taruna-taruna yang gugur, termasuk antara pelajar tadi ada. Ini ada taruna juga ini. Jadi ini guys, selain para pejuang ada taruna yang gugur juga, ada para pejuangnya yang tadi sudah diomong oleh bapak yang tadi. Dari sini ada banyak markas-markas dari TNI guys. Nah ini prasastinya guys, mungkin nanti bisa kita lihat medan pertempurannya guys. Prasasti guys. Oke, kita ke sini guys. Letnan Husein sangat gagah sekali membawa senapan yang masih manual. Jadi salah satu yang membuat para pejuang itu menjadi kalah karena Belanda sudah memakai senapan otomatis.
udah auto guys, jadi para pejuang kewalahan juga. Kita nembak sekali, Belandanya nembak 8 kali guys. Oke guys, ini guys, ini ada huruf M dan A yang melambangkan militer akademi. Ada bintang, kemudian ada Sumpah Taruna atau himne Taruna guys. Ini jadi memang ini adalah monumen pelataran, monumen perjuangan Taruna. Jadi di sini kenapa monumen perjuangan Taruna? Taruna-taruna yang gugur di sini mereka semua belum dilantik guys. Jadi mereka masih belajar, tapi mereka sudah langsung praktek memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sobat APK, ini monumen yang penuh dengan syarat perjuangan, nilai-nilai perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Cuman sangat ironi guys, ternyata yang datang ke sini belum bisa menghargai monumen atau situs-situs sejarah. Coba lihat guys, ini banyak yang coret-coret, misalnya tuh tompel, lovehana dan sebagainya. Ini jangan ditiru ya guys, jangan ditiru karena ini merusak guys. Jadi tolong hargai perjuangan para pahlawan kita. Guys, saya kasih rahasia guys di sini guys. Sini. Di sini ternyata sangat panas ya. Baru pagi aja udah panas guys. Sini saya kasih rahasia. Sini. Nah, ini guys, monumen ini salah satunya bikin kita adem guys. Sobat HBK, jadi situs ini syarat dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi sayang kurang ada perhatian dari pemerintah. Jadi kalau menurut saya, jadi situs ini seharusnya ada baiknya di bawah Kementerian Pertahanan, karena situs ini mengangkat Akademi Militer, jadi pejuang-pejuang dari Akademi Militer. Jadi menurut saya Kementerian Pertahanan bisa untuk lebih memperhatikan situs ini, entah nanti bentuknya seperti apa atau di bawahnya dan sebagainya, agar supaya apa, atau generasi muda yang akan datang tetap bisa tahu cerita dan bisa menghargai dari para jasa pahlawan perjuangan untuk pertahanan Indonesia. Sobat HBK, saya masih bersama Pak Tomik. Harapan Pak Tomik untuk yang berkunjung ke sini atau untuk pemerintah terhadap situs ini, dan juga harapan untuk Pak Tomik sendiri bagaimana Pak? Harapan untuk pemerintah agar saya mohon untuk perawatan di sini ada lebih ditingkatkan lagi, termasuk adanya biaya perawatan secara khusus, dibedakan dengan gaji dan biaya perawatan itu disendirikan, artinya diperhatikan gitu ya Pak ya, minta diperhatikan. Kemudian saya juga minta diperhatikan karena perjuangan saya dan keluarga itu sudah lebih dari 30 tahun, Mbak, mohon diangkat pegawai negeri atau untuk kedepannya keluarga saya itu ada harapan, ada kesejahteraan untuk kemudian hari, karena sekarang itu tidak jelas sampai kapan, dan kadang-kadang gaji pun juga kita itu kalau tidak minta kadang-kadang juga tidak dikasih, kadang-kadang sekarang ada, besok belum tentu ada. Dari Pemda itu begitu, jadi harus apa dulu, sabar ya Pak ya. nah, sabar begitu. Tapi nggak apa-apa Pak, Bapak ini juga telah berjuang ternyata guys. Berjuang apa? Menjaga situs ini untuk tetap dirawat oleh Bapak ya kan. Cuman perhatian untuk pemerintah lebih ditingkatkan ya Pak ya, Pak, ya. Jadi tolong untuk pemerintah untuk bisa memperhatikan lebih terhadap situs-situs yang ada di Yogyakarta ini umumnya ya, dan Pak, khususnya monumen pelataran ini, monumen pejuang Taruna, tetap
di HBK Channel untuk mengungkap hal yang tidak penting menjadi penting. Sobat HBK, ini yang tadi dibilang bahwa ini adalah patung dari Taruna Pejuang. Jadi memakai topi dari baja, ada bintangnya dan menaiki Garuda, guys. Nah, ini Sobat HBK tahu kenapa Garudanya menengok ke kanan, guys? Karena di sini dia rating kanan, mau belok kanan, guys. Saya juga tahu, guys, kenapa ini monumen perjuangan Taruna, guys. Lihat, ada arah lintang, guys. Itu, guys, kenapa di sini salah satunya monumen perjuangan Taruna. Menurut saya, guys, capek, guys. Sobat HBK, akhirnya kita sampai di akhir liputan mengungkap monumen pelataran monumen perjuangan Taruna. Tetap stay tune, stay healthy dan stay safe. Sekarang lagi pandemi corona, jangan lupa pakai masker. Tetap ikuti terus HBK Channel, mengangkat yang tidak penting untuk menjadi penting. Like, share, and subscribe. Saya HBK dan ini Bapak Tomik. Kami berdua mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa. mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan.